Oke, baik. Iya, kita sudah memulai perekaman pada malam hari ini untuk diskusi kelompok 5. Ya, jadi saya mengucapkan selamat malam untuk bapak-bapak semua yang sudah hadir. Ada Pak Damuri, Pak Wiji, dan Pak Sarbini. Pak Sarbini mungkin sepertinya terlempar keluar ya, tapi tadi beliau sudah ada. Ya, beliau sudah ada. Dan kita akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, Pak ya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, saya akan membagikan tugas kita seperti yang sudah disepakati bersama bahwa saya akan membahas mengenai literasi digitalisasi. Ya, literasi digitalisasi. Sebentar saya akan chat kepada Pak Sarbini. Pak Ya, sepertinya Pak Sarbini ada mengalami kendala sinyal barangkali ya. Karena di tempat beliau itu mungkin agak susah juga sinyalnya katanya tadi. Tidak apa-apa, kita maklumi. Ya. Oke. Saya akan berbagi layar. Ya, sebaiknya menggunakan seluruh jendela aja supaya semua ini bisa muncul. Ya, Pak Sarbini sudah bergabung. Terima kasih Pak. Mungkin karena gangguan sinyal tadi ya Pak Sarbini ya. Iya, benar sekali. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang saya mau sharekan untuk kita semua ya, yaitu literasi digital. Saya akan perbesar supaya bisa dilihat. Ya, waktu menunjukkan 20:05. Semoga tidak terlalu panjang ya. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Oke, ini dia. Jadi panduan fasilitas yaitu memahami literasi digital. Sekolah saya mengajar di SMP Kristen Mandor 2, kemudian ini nama saya, sesinya adalah aplikasi pembelajaran. Waktu pelaksanaannya ya ini opsional gitu ya, karena ini adalah rencana pembelajarannya dan kita bertemu dalam Google Meet, ini linknya dan ini passwordnya. Jadi ini yang dikumpulkan tadi ya, rencana fasilitasi pelatihan. Tujuannya diharapkan peserta dapat menggunakan IT dalam proses pembelajaran ya. Jadi peserta dapat mengembangkan diri dalam menggunakan IT. Nah, itu tujuannya. Kemudian outputnya, peserta dapat menggunakan media aplikasi pembelajaran dengan baik. Ya. Kemudian peserta dapat menguasai penggunaan Office 365. Saya harap bapak-bapak udah tahu ya Office 365. Jadi itu adalah sebuah platform yang memadukan Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, tetapi dalam bentuk digital ya, secara online bisa digunakan. Jadi kalau dulu pakai laptop bisa mengetik ya, tetapi sekarang dari HP juga kita bisa mengetik sama seperti kita menggunakan laptop. Nah, itu dia, karena sudah berbasis Office 365. Alur sesi adalah pertama pembukaan, salam tadi sudah ya, menjelaskan beberapa platform pembelajaran, menanyakan para peserta apakah pernah menggunakan aplikasi Quizizz, itu pembukaannya. Kemudian intinya menjelaskan apa itu aplikasi Quizizz, bagaimana cara kerja dan praktek menggunakan. Penutup, umpan balik kegiatan dan kesimpulan. Ya, ini rencananya ya, atau alur sesi kegiatan. Peserta kelompok 5, nah ini anggota kelompok 5 ada Pak Damuri, Pak Sarbini, dan Pak Wiji. Oke, jadi untuk rencananya ya, yang saya buat di sini, untuk sesi pembuka ini ada 10-15 menit. 15 menit ya, tetapi ini kita lewatkan saja. Ya, ini yang saya kumpulkan tadi, yaitu pertama salam, mempersiapkan peserta memasuki materi. Waktunya peserta dapat fokus pada materi. Bertanya mengenai kabar, fasilitator menyapa peserta. Kemudian ada ice breaking, tetapi ini kita lewatkan.
Ini sebenarnya ada lagu di sini ya. Jadi ini nanti kalau misalnya kita ditunjuk sebagai instruktur seperti itu, ya instruktur, maka kita akan melaksanakan atau menerapkan semuanya ini. Ya. Kemudian menjelaskan beberapa aplikasi pembelajaran. Kemudian bertanya kepada peserta konsep mengenai aplikasi Quizizz. Ya. Kemudian bagian intinya, inti fasilitator menjelaskan literasi digitalisasi itu apa. Kemudian fasilitator memberikan contoh penggunaan aplikasi Quizizz. Fasilitator mengajak peserta mempraktikkan penggunaan Quizizz dengan memberikan soal. Kemudian fasilitator menjelaskan cara penggunaan aplikasi Quizizz. Kemudian peserta mempraktikkan bagaimana menggunakannya. Nah, jadi ini pada bagian inti. Jadi bagian inti adalah ketika saya menjelaskan mengenai aplikasi yang kita gunakan, ya, dalam literasi digitalisasi ini untuk mendukung proses pembelajaran yang ada. Nah, begitu. Dan sebagai penutupnya ada 10-15 menit juga. Fasilitator memberikan feedback pada peserta mengenai materi yang dipelajari. Kemudian kesimpulan, fasilitator menyimpulkan materi yang dipelajari pada hari tersebut. Dan yang terakhir, diakhiri dengan doa. Oke, jadi ini adalah rencana fasilitasi pelatihan. Nah, materi yang akan kita bahas, ya, materi yang akan kita bahas ini adalah seperti pada struktur program pelatihan IHT ini, in-house training, pada poin yang ke-10, ya. Poin yang ke-10, pengenalan literasi digital. Oke, ini dia, ada 4 jam pelajaran sebenarnya. Bagian A, literasi digital. Kemudian B, pengenalan platform digital. Nah, ada banyak platform yang digunakan, ya. Platform itu seperti penunjang, ya, penunjang supaya guru-guru dapat mengajar secara online. Nah, itu platformnya, ya. Misalnya menggunakan Google Classroom, Google Form, Google Meet, nah itu platform. Atau menggunakan produk dari Microsoft. Ada Microsoft Office 365, ada Microsoft Teams, ada Microsoft, ya banyak ya. Atau selain dari itu juga ada banyak ya. Kita bisa browsing ya. Kita bisa browsing. Saya kembali lagi ke sini. Misalnya kita mencari mengenai aplikasi pembelajaran. Nah, ini dia. Ini rumah belajar sudah ada. Atau misalnya aplikasi pembelajaran daring online, ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, ada aplikasi berbasis Android gratis yang memudahkan belajar anak, ya. Jadi bapak-bapak mungkin bisa browsing, mencari di internet, gitu ya. Ada rumah belajar, lalu ada ruang guru seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi. Nah, itu namanya aplikasi pembelajaran. Nah, kita akan masuk ke sebuah aplikasi, ya. Jadi saya pikir bahwa materi mengenai, ya ini dia. Jadi materi ini pada poin ke-10 ini kita masuk ke poin B, yaitu pengenalan platform digital. Platform digital yang akan kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, ini akan menjadi inti dari pembahasan kita, ya. Jadi kita tidak lagi membahas mengenai ini sebenarnya ada ya komponen perangkat TIK, cacahannya, ya. Ini penjelasan di modul yang ada yang sudah kita unggah, ya, yang sudah kita download modul-modul yang ada. Ya, ini ada Microsoft, ini menggunakan komputer, laptop, dan sebagainya. Saya pikir ini semua kita udah pahami, ya. Dan saya mengajak kita untuk langsung melihat kepada aplikasi yang akan kita gunakan, karena sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila, ya. Pada poin kreatif, ya, poin kreatif. Ini anak-anak kita sekarang pada kreatif semua mereka, ya. Mereka bisa mengembangkan diri, disampaikan satu aplikasi, wah langsung mereka pelajari dengan cepat, ya. Nah, jadi ini harus kita kembangkan. Jadi bukan hanya siswa saja, bukan kita hanya menyuruh siswa kita kreatif, tapi kita juga harus kreatif, ya. Nah, dari elemen ini, ya, saya mau menghadirkan sebuah aplikasi yang akan kita pelajari, disebut dengan aplikasi Quizizz. Nah, jadi untuk aplikasi Quizizz ini, ya sebenarnya kalau cukup waktu, saya mau mengajak kita untuk bermain di aplikasi Quizizz ini.
Jadi nanti bapak-bapak bisa saya bisa bagikan link ya, bagikan melalui ini dia salin link. Mungkin kita bisa coba sebentar. Saya akan posting di kelompok 5 ini Pak, di kelompok 5. Kalau bapak-bapak bisa lihat link ini, coba diklik sebentar, bisa? Iya Pak, saya coba ya. Ya, sesudah diklik, lalu masukkan kode ini 821683. Iya Pak, sebentar. Jadi di grup itu, di grup kelompok 5, ini ada linknya. Iya, untuk kode Ada yang tadi bisa, berapa ya Pak? Iya, untuk kode berapa? kodenya ini 821683. Iya, secara perlahan Pak. 8 821 821 kemudian 83. 821683 ya Pak. Iya, sudah saya coba Pak. Dan Oke, apakah ada yang sudah bisa masuk? ya, Satu orang sudah masuk. terus Ya, Bapak. perintah selanjutnya apa Pak? Oke, siapa lagi? Pak Wiji, Pak Damuri bisa masuk Pak? Iya Bagaimana Pak. Pak Wiji dan Pak Damuri? Diklik bagian mana Pak? Untuk Ya, Bapak ke WA, grup WA, itu ada link. Bagian terakhir ada link di situ, Pak. ya. Ya, ada link. Ya, link ini yang Bapak klik. Nanti setelah Bapak klik linknya, masukkan kode ini, 821683. Nanti bisa menulis nama kita sendiri di situ. Supaya bisa bergabung di kuis ini. Berikan nama kuis Pak Wiji nih. Iya Pak, sudah 2 orang yang masuk ya. Ya, Pak Wiji sudah masuk, sudah ada namanya. Ini tadi Pak, iya, ada ya. Oke, Pak Damuri bagaimana bisa masuk Pak? Nah, ini ngetiknya di mana Pak? 82. Klik di grup Pak, di grup ini, grup kelompok 5 nih, ada linknya di situ. Ya. Iya, Pak Wiji sudah masuk Pak Wiji. Ya, siapa? Oke. Oke, mungkin nanti Damuri menyusul aja ya Pak ya. Nah, kita ya karena mengingat waktu kita mulai saja. Saya akan mulai di sini. Oke, muncul pertanyaan di situ. Iya Pak, kemudian apa Pak? Dari bentuk pertanyaan ini yang harus selesaikan. Ada pilihan ganda di situ. Klik salah satu jawaban. Iya Pak. Ini harus klik pertanyaannya? salah satu jawaban atau gimana? Ya, salah satu. Aduh Pak, pusing saya. Dicoba aja. Coba aja ya Pak. Terserah asal pilih juga nggak apa-apa. Iya, saya coba Pak. Oke, waktunya habis. Apa Pak? Oke. Pak Wiji menjawab dengan benar nih. Ini 800 iya. Pak Wiji. Siap. Ya, Pak Wiji. Oke. Jadi Pak Sarbini masih menyesuaikan ya. Oke. Berikut ya, kita mulai lagi pertanyaan berikutnya. Oke, nanti di pertanyaan kedua bisa perbaiki lagi. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Termasuk komunikasi sinkronus antara peserta diklat dan pengajar diklat dalam LMS. Ayo. Oke, Pak Damuri sudah masuk nih, sudah menjawab Pak Damuri. Ya, Pak Sarbini. Iya Pak, saya sudah coba menjawab. Ya.
Apakah Jadi betul muncul atau dari salah? sini. Yang menjawab itu akan muncul. Oh, Pak muncul Wiji. seperti itu. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Salah. Oh, tidak ada yang benar jawaban. Enggak ada yang benar. Ternyata jawaban yang benar apa, Pak? Oke, kita lihat ya sebentar. Saya geser dulu. Ya. Yang termasuk ya yang benar ini video conference. Oh, iya, Pak. Iya, kan kita pakai Salah, Google itu, Meet. Pak. Betul ya, pakai Google Iya. Meet kita ya. Ya, jadi ini yang Iya, hijau Pak. ini jawaban yang benar. Oke, Jawaban pertanyaan yang ketiga benar, Pak. sudah. Tiga-tiganya salah. Sekarang pertanyaan ketiga. Komunikasi sinkronus antara peserta diklat dan pengajar selain menggunakan Zoom, Google Meet juga menggunakan fitur apa? Yo, kalau untuk diskusi itu apa biasanya? Oke, Pak Damuri sudah menjawab. Ya, Pak Sarbini. Pak Wiji, Ya, Pak. 10 detik lagi. Oke, semuanya sudah menjawab. Kita lihat. Iya. Pak Wiji masih pemimpin nih. 1.500 poinnya. Oke, betul. Jawabannya semua betul. Chat. Oke. Iya, Pak. Iya, pakai chat. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Hanya 5 aja ya. Ini hanya sebagai contoh saja untuk kita. Iya, Pak. Oke, yang menjadi profil pelajar Pancasila adalah, nah itu ada beberapa pilihan. Bisa memilih lebih dari satu. Apa saja profil pelajar Pancasila? Dua detik lagi. Waktunya habis. Pak Wiji aja yang menjawab nih. Oke, hanya Pak Wiji yang mengirimkan jawaban. Kita lihat. Oke, sebenarnya Kurang, 3 ya opsinya, yaitu beriman, bertakwa, dan berkebinekaan global. Iya, Itu Pak. dia. Ternyata pilihannya harus 3 ya, Pak. Iya, harus 3. Jadi kalau hanya menjawab 2 atau menjawab 1 masih salah. Dianggap tidak benar. Iya, dianggap tidak benar. Oke, pertanyaan terakhir nih, terakhir. Iya, Nah, Pak. ini Bapak-bapak, ini esai, silakan menuliskan. Nama instruktur kita, yang pasti bukan saya ya, bukan saya. Bukan saya. Instruktur LMS yang mengajar kita setiap hari itu siapa? Nah, ini soal esai nih. Oke, jawabannya sudah. Kita lihat. Oh iya, yang tadi belum selesai rupanya. Iya, ini dia. Jadi pertanyaan ini, oke, untuk multiple choice. Ini pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima. Nama instruktur kita 3 benar, 0 salah. Berarti 3-3-nya benar nih. Iya, Pak. Mulyadi. Iya, betul. Oke, itulah dia. Ya, jadi setelah ini kita sebagai guru, ya, oke, ini diakhiri ya, ketepatan 100%, rata-rata 23 detik. Kita kembali dulu. Oke. Sebentar. Iya. Jadi, oke, ini sudah jadi keluar. Nah, ketika keluar, kita akan melihat di sini kuisku. Dari kuis ini tadi, ini dia. Dari sini, ini bisa kita simpan jawaban siswa. Ada 5 question, dimainkan 3 kali. Ya. Nah, tunjukkan jawaban, review. Ini dibagikan. Ya, ini bisa disimpan jawabannya, Pak. Jadi kita bisa mengambil nilai siswa, salin dan edit. Bisa dicetak, bisa salin. Ya, bisa diedit jawabannya. Nah, ini mengedit soalnya. Ya. Jadi ini membuat soal lagi seperti itu, ya. Oke,
Jadi bagaimana perasaan Bapak-Bapak setelah menggunakan aplikasi Quizzes ini? Ya, ada gambaran. Kira-kira bisa Ada ya, gambaran silakan mau memberikan terkait tanggapan dengan- Pak Damuri. Ya, Bagaimana? baik dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Christopher, sungguh luar biasa untuk nambah pengetahuan kami yang masih maksimal dalam daya IT dengan gambaran-gambaran terkait dengan pembelajaran tadi, yaitu ada masukan-masukan yang sangat penting bagi kami sebagai tenaga pendidik yang begitu sangat dituntut untuk menguasai di bidang IT yang lahirnya di masa-masa yang lalu seperti itu. Barangkali. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan Pak Wiji atau Pak Sarbini, silakan. Silakan Pak Wiji. Untuk Quizzes ini mungkin di antara kita belum semuanya familiar ya. Gitu ya. Kalaupun tidak sempat saat ini, mungkin lain waktu bisa juga untuk dibagikan ilmunya ke kita. Iya, bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih Pak Wiji atas tanggapannya ya. Ya, ini mungkin dari Pak Sarbini mau menambahkan sebelum saya menyimpulkan. Saya ngikut aja Pak, yang pasti ulasan dari Bapak saya simpulkan sangat is the best Pak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kembali lagi ke pribadi kita Pak ya. Jadi jangan pernah kita berhenti belajar. Kalau kurang informasi browsing tanya sama Mbah Google ya. Iya. Saya mengajar itu sistemnya seperti ini. Jadi semua ini aktif. Ya, yang di atas itu aktif. Tinggal kita cari sama Mbah Google, misalnya cari materi yang kita sedang pelajari itu misalnya materi tentang yang umum lah misalnya gitu ya. Pelajar Pancasila itu lahirnya kapan misalnya. Tinggal ketik Mbah Google, nggak perlu kita buka buku. Cari di Google gitu kan. Oh, ini ternyata sejarahnya seperti ini. Jadi saya sebagai guru agama bisa juga mengajar mata pelajaran PPKN seperti itu, ya. Atau misalnya ada hal-hal yang berbau bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti tanya sama Google gitu. Jadi jangan kita membatasi diri kita ya, tetapi kita harus terus mengembangkan dengan apa yang kita miliki. Nah, ini adalah salah satu bentuk literasi digitalisasi ya. Jadi kemampuan melakukan proses pembelajaran secara digital untuk dapat meningkatkan kemampuan pendidik dan juga untuk dapat memberikan pengajaran kepada murid-murid kita, karena mereka murid-murid kita adalah generasi X ya, generasi Z mereka itu udah lewat ya. Jadi generasi yang memang hadir di masa-masa digitalisasi seperti ini ya. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya semuanya.